Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Jika aku ingin menyegel roh pedang yang menghantuiku, aku tidak akan menyegelnya begitu saja. Aku akan membuatnya tunduk pada tiraniku. Jika dia tidak menyerah, aku akan menyegelnya selama 1000 tahun. Jika dia masih tidak mau menyerah, aku akan menyegelnya selama 10.000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, maka aku akan menghancurkan rohnya untuk memurnikannya menjadi harta karun agar dia menyerah. Aku tidak akan memilih celah-celah yang jelas ini. Jika aku harus memilih tempat ini, pasti ada alasannya. Jika aku harus menutupnya, maka aku akan memilih. Tatapan tirani itu kuat seolah-olah dia berada di atas dunia. Segera tatapan Wang Lin menyapu setiap celah. Tatapan tirani di matanya berangsur-angsur menghilang dan tetesan keringat besar jatuh dari dahinya yang membuat wajahnya pucat. Domain di dalam energi pedang Ling Tianho terlalu tirani. Hanya mencoba meminjam sedikit saja domain ini hampir melukai tubuhku. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam saat energi spiritual surgawi berputar di sekujur tubuhnya. Dia menepuk tas penyimpanannya dan pedang surgawi terbang keluar bersama pedang setengah bulan. Tangan kanan Wang Lin menggenggam pedang surgawi itu lalu melangkah maju. Tiba-tiba dia berbalik sambil membawa pedang surgawi, lalu melepaskan energi pedang. Saat berikutnya, sebuah pusaran energi pedang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Hancurkan! Dengan suara gemuruh, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pusaran energi pedang tiba-tiba hancur dan energi pedang melesat ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat celah-celah di sisi tebing. Suara berderak terus berlanjut dan segera retakan menutupi lebih dari 1000 kaki di atas dan bawah tebing. Suara Wang Lin bagaikan guntur saat bergemuruh melewati jurang pasang surut. Akhirnya lebih banyak retakan muncul di tebing dan sejumlah besar tanah jatuh dari sisi tebing. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggunakan energi pedang lagi, dan saat dia melanjutkannya, tebing itu dengan cepat terkikis. Setelah 15 menit, sebuah lubang kecil muncul dan aura yang sangat samar keluar dari lubang itu. Aura ini bukan milik Zhou Yi, tetapi mengandung tirani yang ekstrim. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celah itu. Pedang surgawi segera terbang ke arah celah dengan pedang setengah bulan di belakangnya. Dalam sekejap mata, sebuah retakan tersembunyi 30 kaki di dalam tebing muncul di hadapan Wang Lin. Celah ini tidak besar, tingginya hanya 5 kaki dan gelap gulita. Saat kekuatan jiwa Wang Lin mencoba memasukinya, kekuatan jiwa yang kuat langsung menghantamnya. Hal ini menyebabkan tubuh Wang Lin terlempar ke belakang dan dia menghantam tebing di sisi lainnya. Terdengar suara keras saat batu-batu jatuh dari tebing dan tubuh Wang Lin tercetak di sisi tebing. Darah mengalir deras di dalam tubuhnya dan keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Gerakan ini menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Benturan kekuatan jiwa tadi hampir menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jika dia tidak mencapai tahap Ascendant, maka tabrakan sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa asalnya. Sungguh kuat. Wang Lin menatap celah itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam celah itu, dia yakin bahwa Zhou Yi ada di dalam sana. Hanya sedikit kekuatan jiwa yang ditinggalkannya, dan itu sudah cukup untuk membunuh para master di bawah level Ascendant. Sebenarnya sudah berada di tingkat apa Ling Tianho ini? Puncak tahap akhir Ascendant adalah akhir dari langkah pertama. Hanya dengan melewati ujian tahap Yin dan Yang, seseorang yang kompeten dapat memasuki langkah kedua, ketiga alam nirwana. 3 alam nirwana adalah peramal nirwana, pembersih nirwana, dan penghancur nirwana. Setiap alam kemudian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. Tian Yunzi pernah berkata bahwa dia berada di akhir langkah kedua. Aku menghitung bahwa dia berada di tahap awal penghancur nirwana.
Ling Tianho dan Tian Yunzi telah menjadi saingan selama puluhan ribu tahun, sehingga tingkat kultivasi mereka tidak mungkin terlalu jauh berbeda. Dia seharusnya berada di puncak pembersih nirvana. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit dedikasi dibandingkan dengan Tian Yunzi dan Ling Tianho. Kultivasinya bahkan dianggap terlalu tidak berarti. Dia bahkan belum mencapai puncak langkah pertama, tetapi Wang Lin gigih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi sebagai seorang anak laki-laki, di sepanjang jalan, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri dan sekarang telah menjadi Ascendant. Meskipun seorang Ascendant hanyalah semut di mata mereka yang berada di langkah kedua, namun di antara para penguasa langkah pertama, seorang penguasa Ascendant tetap merupakan kekuatan hebat yang harus diperhitungkan. Wang Lin segera menarik napasnya dalam-dalam dan menunjuk ke dahinya. 100.000 helai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi segel kehidupan yang mengelilingi tubuhnya. Lebih tepatnya, ada satu hal yang hilang. Wang Lin mengambil helaiannya dan menyatukannya dengan jiwa. Hasilnya, dia dapat membuat segel kehidupan tersebut tidak akan pernah hancur kecuali untaian terakhir di dalam jiwa asalnya juga rusak. Dia menepuk tasnya yang berisi baju besi iblis. Saat muncul, itu langsung berputar di sekujur tubuhnya sebagai untaian gas hitam. Perlahan-lahan berubah menjadi baju besi dan aura iblis melingkari tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga melayang di sekitar Wang Lin dan memberikan lapisan perlindungan lainnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin berpikir sejenak lalu mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia menunjuk bendera jiwanya dan itu pun melingkari tubuhnya. Kemudian lebih dari 100 juta fragmen jiwa meraung di dalam bendera itu. Wang Lin menunjukkan mata yang tegas saat dia melangkah maju dan menyerbu ke arah celah. Joey dan Wang Lin tidak memiliki hubungan yang mendalam, namun saat interaksi singkat mereka di alam surgawi telah terukir di dalam jiwa Wang Lin. Seorang pria yang begitu tergila-gila pada seorang wanita sehingga dia lebih suka membakar jiwa asalnya daripada melepaskannya. Kegilaannya tidak akan menggerakkan hati siapapun, namun kejernihan yang ditampilkan matanya saat dia membakar jiwa akan menggerakkan hati siapapun yang melihatnya. Dia juga memberikan sesuatu yang berharga seperti kristal Ascendant hanya agar Wang Lin menjaga mayat wanita itu. Hal itu adalah tugas yang sederhana, tetapi itulah satu-satunya hal yang menunjukkan keberadaannya sebelum kematiannya. Kemudian Joey menjadi roh pedang bagi pedang surgawi hujan, namun sisa jiwa yang terbentuk dari kegilaannya lenyap dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, Joey merasa seolah-olah seluruh dunia telah hancur di hadapannya. Jantungnya mati dan energi pedangnya tidak memiliki vitalitas. Menggunakan tubuhnya sebagai roh, dia mengejar Ling Tianho dan bersumpah untuk membunuhnya. Dirinya pada saat itu sedang mencari kematian karena satu-satunya yang tersisa pada kehidupannya telah hilang. Wang Lin menyaksikan betapa buruknya dunia di sepanjang hidupnya. Hampir setiap orang memiliki agenda tersembunyi di dalam hati mereka. Hanya beberapa orang yang layak untuk diingat di dalam hatinya, yaitu si Tunan, Dutian, dan Joey. Saat itu dia baru berada di tahap formasi jiwa. Sebelum Joey memberinya berkah, dia hanyalah seorang junior yang rendah hati. Tetapi hari ini Wang Lin telah berada di tahap Ascendant. Wang Lin segera menghela napas sedalam-dalam dan melangkah ke celah itu. Meskipun dia mengetahui beberapa hal berbahaya, sebagai pria yang memiliki kesadaran, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Dulu saat menyelamatkan 13, dia melawan Jenderal Iblis sendirian. Hari ini, demi menyelamatkan Joey, dia tidak akan berhenti meski dijaga oleh kekuatan jiwa pedang suci Ling Tianho. Pada saat dia melangkah ke celah itu, kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh pedang suci Ling Tianho menyerangnya dengan sifat tiraninya. Kekuatan jiwa yang kejam ini bagaikan pedang tajam yang mampu menembus langit dan menusuk langsung ke arah Wang Lin. Pertahanan terluar Wang Lin, yaitu bendera jiwa, juga mengeluarkan suara gemuruh ketika 100 juta fragmen jiwa berkumpul membentuk perisai untuk menangkis pedang tersebut. Namun kekuatan jiwa Ling Tianho terlalu kuat. Perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa ditembus oleh pedang dan terus bergerak menuju Wang Lin.
Pada saat ini, Wang Lin menunjukkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia seharusnya tidak bergerak maju saat ini, tetapi jika dia mundur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk menyelamatkan Zhou Yi. Dalam kehidupan seseorang, pasti ada hal-hal yang harus dilakukan. Jika tidak, bahkan jika mereka hidup puluhan ribu tahun lagi, mereka akan melihat ke belakang dan tidak melihat apapun kecuali penyesalan. Tekad Wang Lin berubah menjadi ketegasan dan dia melangkah lagi. Pada saat ini, niat pedang yang terbentuk dari kekuatan jiwa Ling Tianhou terus mendekat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol-simbol emas langsung mengembun di sekelilingnya. Niat pedang mendarat di tubuh Wang Lin. Petir putih juga bergerak di antara tubuh serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia segera melangkah maju tanpa ragu-ragu. Lebih dari separuh serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkannya di dalam tasnya. Langkah ini memicu kekuatan jiwa yang beberapa kali lebih kuat daripada yang terakhir. Serangkaian suara gemuruh menggema melalui celah di tebing. Gema yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan terdengar seperti murka surga yang ingin semua penyusup mati. Fragmen jiwa dari bendera jiwa tidak dapat menghalanginya sama sekali. Bendera itu hancur sekali lagi dan serangan itu mendarat langsung pada baju besi iblisnya. Pada saat ini, energi iblis di dalam baju besi iblis runtuh dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak mundur, dia akan segera runtuh dan mati. Namun perasaan hanyalah perasaan. Dengan pengendalian diri Wang Lin, dia mampu menekan perasaan ini. Tatapan matanya menjadi lebih tegas dan jiwa iblis tersebar yang telah diukirnya selama 1 abad dilepaskannya untuk pertama kalinya. Wang Lin belum sepenuhnya memadatkan jejak pada iblis yang tersebar ini, jadi dia belum memurnikannya menjadi jiwa asal keduanya. Setelah melepaskannya, jiwa iblis hitam dengan 1 tanduk keluar dari dahi Wang Lin. Dia keluar sambil tertawa dan itu dipenuhi dengan energi iblis. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia mencoba melahap energi pedang Ling Tianhou. Pada saat roh iblis itu muncul, energi iblis yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya mengalir tanpa henti dari baju besi iblis. Energi itu masuk ke dalam iblis yang membuat tubuhnya perlahan berubah menjadi nyata. Dia melahap kekuatan jiwa Ling Tianhou dan kemudian aura kekerasan meledak di tubuhnya. Domain tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Iblis itu mengeluarkan raungan dan ada sedikit kejelasan dalam ekspresinya yang sedang berjuang. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin bergetar saat dia menyadari ketidakstabilan jiwa iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan sedikit kekuatan jiwanya ke dalam jiwa iblis untuk mengaktifkan jejak tersebut. Meskipun jejak itu tidak stabil, namun jejak itu telah tercetak selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah diaktifkan, jiwa iblis itu langsung tersedot kembali ke tubuh Wang Lin. Suaranya teredam seolah-olah sedang melantunkan mantra. Bahkan baju besi iblis di sekitar tubuh Wang Lin tampak terpengaruh karena berubah menjadi gas hitam dan tidak lagi padat. Wang Lin dengan cepat memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Dia kemudian segera mengambil langkah lain dan kali ini dia melangkah maju sejauh 100 kaki. Namun kekuatan jiwa ketiga yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir melonjak keluar dari kedalaman celah. Itu bergemuruh seperti guntur dan bahkan tampaknya mengandung suara Ling Tianhou. Suaranya teredam dan terdengar seperti seseorang yang sedang melantunkan mantra. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya dan baju besi iblis kini telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah 100.000 segel kehidupannya. Pada saat dampak dari kekuatan jiwa ketiga tiba, 100.000 segel kehidupan dengan cepat membengkak menjadi 1 juta. Meminjam perluasan yang tiba-tiba, dia mampu memblokir kekuatan jiwa Ling Tianhou. Namun hanya dalam sekejap, 1 juta segel kehidupan dengan cepat runtuh. Urat-urat di wajah Wang Lin mengembang saat dia meraung dan menepuk tas penyimpanannya. Segera kereta perang pembunuh dewa terbang keluar dan berubah menjadi binatang guntur. Binatang buas itu meraung tiba di hadapan Wang Lin dan bertabrakan dengan kekuatan jiwa.
guntur yang mengelilingi binatang buas itu mulai berdesis. Tubuh binatang guntur itu melepaskan sejumlah besar guntur dan terus didorong kembali oleh kekuatan jiwa Ling Tianhou. Dengan adanya jeda waktu ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali ke 1 juta. Matanya menjadi dingin. Terkadang pertahanan pasif bukanlah metode terbaik. Jika dia ingin menyerang, maka dia harus menyerang. Wang Lin segera melangkah maju dan jari kematian diaktifkan di tangannya. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak saat dia menembakkan beberapa jari kematian ke arah kekuatan jiwa Ling Tianhou yang saat ini sedang diblokir oleh binatang guntur. Cahaya hitam yang diciptakan oleh jari kematian melesat bagaikan anak panah, meninggalkan riak-riak saat mendarat di kekuatan jiwa Ling Tianhou. Wang Lin melangkah maju lagi dan menunjuk ke depan. Jari iblis muncul dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak. Berkat 4 tetes cairan surgawi dari masa lalu, meskipun dia belum menggunakan giok surgawi apapun, energi spiritual surgawinya tampak tak berujung seperti energi pembantaian. Pada saat ini, energi spiritual surgawi di tubuhnya berubah menjadi energi iblis, dan karena iblis yang tersebar, energi iblis itu sangat murni. Segera energi ini melesat keluar dari jari Wang Lin, dan itu bukan hanya 1 tembakan melainkan 10. Tak lama kemudian Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan sungai dunia bawah pun muncul. Dia melangkah beberapa langkah lagi saat semua mantranya muncul dan membombardir kekuatan jiwa Ling Tianhou. Wang Lin masih merasa kekuatannya belum cukup dan matanya menjadi dingin. 1 juta segel kehidupan semuanya berubah menjadi energi pembantaian. Satu-satunya yang tidak berubah adalah yang tersembunyi di dalam jiwa asalnya. Mereka menyatu menjadi 1 untai energi pembantaian dan menyerbu keluar. Pada saat ini seluruh jurang pasang surut tampak bergetar. Tanah dan dinding tebing tampak terperangkap oleh kekuatan misterius saat mereka mulai meraung dari dinding tebing. Semua mantra tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan jiwa Ling Tianhou. Pada saat yang sama, binatang guntur mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi saat berubah menjadi sinar guntur. Dia menyerang langsung kekuatan jiwa Ling Tianhou bersama dengan mantra Wang Lin. Terdengar serangkaian suara teredam dari pintu masuk jurang pasang surut di negara iblis air. Saat ini tanah terus berguncang seolah-olah gelombang suara yang kuat sedang melewatinya. Pada saat ini bahkan Murong Juo yang berada jauh di dalam jurang pasang surut merasakan fluktuasi yang mengerikan di atasnya. Adapun 2 wanita di sampingnya, mereka juga dengan cepat mendongak ke atas dan tatapan mata mereka dipenuhi dengan teror. Mengerikan sekali. Mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin? Su Fei menarik napasnya dalam-dalam dan sedikit amarah dari saat Wang Lin menghancurkan kekuatan jiwanya menghilang. Dia memutuskan tidak akan berani memprovokasi seseorang seperti ini lagi. Riak yang kuat terus menyebar melalui dinding jurang pasang surut hingga mencapai dasar yang dipenuhi dengan koridor. Saat suara memasuki area ini, suara itu langsung bergema tanpa henti. Koridor di dasar jurang pasang surut membentuk persegi dengan lubang hitam di tengahnya yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Ada sebilah pedang besar yang tertancap di tengah dinding koridor. Saat riak suara itu sampai ke pedang, itu sedikit mengendur. Gelombang suara itu menyebar jauh saat bergema di koridor. Pada saat ini, di pintu keluar di negara iblis api tempat Tanlah dan para murid sekte pedang Daluo terperangkap, Tanlah tiba-tiba membuka matanya dan bersinar terang. Aura Ling Tianhou. Mungkinkah dia datang lebih awal? Tidak, meskipun aura ini milik Ling Tianhou, itu hanya sebagian darinya. Selain auranya, ada aura lain yang tidak dikenal, tetapi muncul di saat seperti ini. Mungkinkah karena token itu? Tanlah tampak santai saat dia memindai para murid sekte pedang Daluo sebelum menutup matanya lagi. Ketika riak-riak itu tiba di sini, itu sudah sangat samar. Selain Tanlah, tidak ada seorang pun yang menyadarinya.
Pada saat ini di sekte pedang Daluo, Ling Tianho yang mengenakan jubah tau dan sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Segel roh pedang. Tatapan mata Ling Tianho terlihat begitu dalam. Tempat aku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi. Bagaimana mungkin itu bisa ditemukan? Namun selama roh pedang itu ingin mati, maka segelnya tidak akan pernah rusak. Ling Tianho berpikir sejenak sebelum menutup matanya. Sementara itu di jurang pasang surut tempat Joyi disegel, pakaian Wang Lin tersapu angin kencang dan berkibar. Dengan rambutnya yang berkibar di udara, dia dipaksa mundur beberapa langkah. Serangan sebelumnya telah menghancurkan kekuatan jiwa ketiga yang ditinggalkan oleh Ling Tianho. Namun Wang Lin harus membayar harga yang sangat mahal. Binatang guntur telah hancur dan fragmennya harus dikembalikan ke kereta perang pembunuh dewa. Saat ini, sebuah celah tercipta di dalam kekuatan jiwa Ling Tianho. Namun celah itu segera tertutup dan hampir menghilang. Darah di dalam tubuh Wang Lin melonjak dan banyak meridiannya yang tersumbat. Energi spiritual surgawi tidak lagi mengalir lancar melalui tubuhnya, tetapi dia tidak segera menyesuaikan kondisinya. Sebaliknya, dia mengambil langkah dan bergegas seperti meteor melalui celah di dalam kekuatan jiwa Ling Tianho. Kali ini, Wang Lin menggunakan kecepatan penuhnya dan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Celah itu tidak sesempit yang dibayangkannya, dan di sini dia samar-samar bisa merasakan aura Joyi. Penyusup, matilah! Kekuatan jiwa Ling Tianho muncul sekali lagi. Kali ini kekuatan jiwanya mengirimkan pesan tirani yang langsung masuk ke telinga Wang Lin. Suara ini begitu mengejutkannya hingga dia sadar telah terdorong mundur. Suara retakan datang dari seluruh retakan tebing karena kekuatan jiwa ini, dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Jiwa asal Wang Lin melemah setelah terguncang oleh kekuatan jiwa ini. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung memucat. Ling Tianho ini terlalu kuat. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam. Jika hanya kekuatan jiwa yang tertinggal untuk menyegel Joyi sudah sekuat ini, maka seberapa kuat dirinya jika dia langsung datang ke sini? Mata Wang Lin berbinar saat memikirkannya. Dia segera mengetuk tas penyimpanannya dan sebuah kuas bening muncul di tangannya. Sambil memegang kuas, tangannya bergerak cepat dan sebuah simbol emas muncul di depan tubuhnya. Saat simbol ini muncul, itu langsung membuka celah yang gelap gulita. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin sekali lagi menggambar simbol. 1 goresan, 2 goresan, 3 goresan, 4 goresan. Tanpa jeda sedikit pun, dia akhirnya menggambar 7 goresan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggambar lebih dari 1 goresan dengan kuas. Meskipun sebelumnya dia menggambar lebih dari 10 simbol saat menangani serangga, namun semuanya adalah simbol 1 goresan yang paling sederhana. Dengan setiap goresan, Wang Lin dapat merasakan bahwa sebagian dari jiwa asalnya telah memasuki simbol tersebut, sehingga simbol 7 goresan tersebut berisi 7 bagian dari jiwa asalnya. 7 goresan adalah batas kemampuan Wang Lin. Ketika dia menyempurnakan kuas di suku pemurnian jiwa, dia telah mengujinya. Dia tidak dapat menggambar goresan ke-8 karena jiwa asalnya tidak dapat terbagi menjadi 9 bagian. Ada 1 salinan di tubuhnya dan ada 1 salinan di masing-masing dari 7 simbol. Kecuali dia menyerahkan tubuhnya dan menyatukan seluruh jiwa asalnya dengan simbol-simbol itu, maka dia tidak akan bisa menggambar goresan ke-8. Pada saat dia menggambar goresan ke-7, seluruh energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya seperti kuda yang lepas dan menyerbu ke dalam simbol 7 goresan. Kemudian itu menyatu menjadi 1 dan menjadi simbol melingkar. Simbol ini tampak sangat kuat, seolah-olah mengandung kekuatan alam semesta. Bahkan seolah-olah matahari telah turun dari langit dan jatuh di celah tersebut. Sinar cahaya keemasan itu tidak hanya menyilaukan, tetapi bahkan bisa menyakiti jiwa. Simbol surgawi yang diciptakan dengan kuas surgawi menggunakan energi spiritual surgawi yang dianggap sebagai mantra surgawi lengkap.
Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar, mereka akan dapat melihat dengan jelas cahaya keemasan yang keluar dari celah tersebut. Cahaya keemasan ini terus menyebar dan segera menerangi pintu masuk jurang pasang surut di negara iblis air yang tidak pernah diterangi selama bertahun-tahun. Dikarenakan simbol 7 guratan itu berisi 7 bagian jiwa asal Wang Lin, sehingga memungkinkannya mengendalikannya seperti tubuhnya sendiri, Wang Lin segera mengarahkannya langsung ke kedalaman retakan. Saat ini kekuatan jiwa Ling Tianhou mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah tertusuk oleh cahaya keemasan. Namun kekuatan jiwa itu segera berhenti menghilang dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyerbu keluar. Kali ini kekuatan jiwanya menjelma menjadi Ling Tianhou. Seorang Ling Tianhou yang mengenakan jubah tau dengan tatapan mata tirani di wajahnya mendekat selangkah demi selangkah. Dia kemudian menjadi kabur hingga berubah menjadi sinar energi pedang dan menyerang langsung ke simbol tersebut. Ketika simbol dan energi pedang bertabrakan, gelombang kejut yang dahsyat menyebar dengan cepat. Gemuruh yang hebat menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gelombang kejut itu begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan banyak tempat di negara iblis air berguncang dan mengejutkan banyak orang di tanah roh iblis. Ekspresi Wang Lin sangat pucat dan dia batuk 6 kali. Darahnya mengandung energi spiritual surgawi, dan ketika darahnya jatuh ke tanah, itu meninggalkan 6 bekas yang dalam. 6 simbol itu hancur dan yang terakhir kembali ke tubuh Wang Lin sebelum simbol akhirnya runtuh. Adapun energi pedang yang diciptakan dari kekuatan jiwa Ling Tianhou telah meredup, tetapi ketajamannya tidak berkurang. Namun simbol yang runtuh itu bagaimanapun juga adalah mantra surgawi yang nyata. Meskipun simbol itu telah runtuh, bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi energi pedang dan membentuk sangkar emas. Meskipun tidak dapat memperangkap energi pedang lama-lama, namun itu masih dapat bekerja sesaat. Mata Wang Lin benar-benar merah dan hati pembantaiannya muncul. Karena dia sudah sampai pada titik ini, maka tidak ada jalan baginya untuk mundur. Dia segera melompati energi pedang yang terperangkap dan langsung menyerang ke kedalaman retakan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.